Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Dito Mahendra hingga kini masih menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak? Karena kasus tersebut, kediaman Nikita di Pesanggerahan, Jakarta Selatan disambangi Satreskrim Polresta Serang pada Rabu 15 Juni 2022. Belum usai keributan tersebut, kini netizen dihebohkan dengan viral beredarnya foto surat yang menunjukkan bahwa Nikita menjadi tersangka. Lantas seperti apakah reaksi Nikita tentang surat yang beredar tersebut? Satu siapa tuh? Oh, masa? Coba lihat. Mana? Tanggal 13. Oh, baru tahu ini. Kok bisa keluar surat ini ya? Saksi kan udah tanggal 10. Yang tersangka ini tanggal 13. Belum, baru dikasih ke kalian, bingung juga. Kan harusnya kan ke Nikita Mirzani, tapi kenapa ke wartawan? Jadi agak bingung nih, ini tanggal 13 dikirim tanggal 10 dari Serang sebagai saksi. Tapi kalian dapatnya tanggal 13 sebagai tersangka. Tapi tanggal 15 ada bukan penggerebekan ya, apa namanya? Pengepungan dari polisi Serang, Banten. Ditangkep, kok bisa? Ayo, bingung nggak? Tapi kan waktu itu kan tanggal 15 jam 3 sore kan gua ada ke Serang ya, Polres Serang, Banten. Kan Bapak Kabid Humasnya sendiri bilang kalau gue itu diperiksa sebagai saksi, klarifikasi. Tapi kok itu yang disebarin itu sebagai tersangka, itu asli atau palsu itu suratnya? Gak ada pemeriksaan kemarin sebagai saksi. Cuman ditanya ini postingannya benar nggak? Iya betul itu postingan saya. Kok bisa bilang begitu? Ya karena memang dia begitu. Meskipun perseteruannya dengan Dito Mahendra masih terus bergulir di jalur hukum, namun hingga kini Nikita Mirzani mengaku belum pernah sekalipun bertemu maupun berkomunikasi dengan kekasih Nindi Ayunda itu. Belum, pengen banget ketemu. Waktu itu juga pesan sama bapak-bapak dari yang baik ya, Pak, boleh nggak Pak saya diketemukan sama yang namanya Dito Mahendra ini? Gue pengen deh kalau ada yang punya nomor teleponnya gitu, biar gue juga mau nanya gitu. Gue jadi artis sudah masuk 13 tahun ya, walaupun lebih terkenal gue daripada Nindi ya. Tapi gue nggak pernah loh ngeliat dia papasan atau lagi ada event apa gitu kita ketemu tuh nggak pernah sama sekali. Laga kondang, Iko Uwais akhirnya memenuhi panggilan Polres Kota Bekasi pada 17 Juni 2022. Bintang film The Raid itu diperiksa terkait kasus dugaan tindak kekerasan terhadap seorang pria bernama Rudy. Iko bersama kakaknya Firmansyah pun diperiksa oleh pihak berwajib selama 4 jam di ruangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota. Memakan waktu cukup lama, pemeriksaan tersebut berjalan mulai pukul 17.30 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Iko dicecar 14 pertanyaan. Hingga kini status suami Audi Item itu masih sebagai saksi. Kendati demikian, saat ditemui usai pemeriksaan, Iko mengatakan bahwa dirinya masih tak menutup kemungkinan untuk berdamai dengan Rudy. Hari ini alhamdulillah saudara Iko Uwais dan saudara Firmansyah telah hadir memenuhi panggilan kami untuk dimintai keterangan. Pada saat ini yang bersangkutan sudah dimintai keterangan dan sudah membubuhkan tanda tangan
dalam berita acara interogasinya. Lalu akan kami lakukan penelitian, akan kami lakukan analisa untuk mekanisme pemeriksaan selanjutnya. Cukup? Ya, untuk saudara Iko sendiri ada 14 pertanyaan dan saudara Firmansyah tidak beda jauh, sekitar 13 pertanyaan. Ya, untuk saudara Iko dan saudara Firmansyah statusnya masih saksi terkait peristiwa yang dilaporkan dari saudara RD. Alhamdulillah, saya didampingi sama Bang Ivan, Bapak Ivan. Semuanya terfasilitasi dan semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Mas Ibu tadi pertanyaannya apa saja dan menjelaskan hal apa aja tadi selama ditanyakan? Ada kesulitan nggak? Wah, kalau itu kan pemeriksaan dari tim sini ya, jadi nggak bisa kita sampaikan. Makasih banyak. Bang itu katanya kena pukulan juga, sekarang kondisinya gimana Bang? Iya. Alhamdulillah sehat semuanya nggak ada masalah. Itu udah cukup ya sih, tadi udah beberapa teman-teman dari kepolisian semuanya udah terjawab. Kalau semua apapun pertanyaan dari Mbak, saya sih bisa jawab sekarang. Semuanya berjalan lancar sekarang. Harapan saya semuanya nggak ada masalah dan kalau bisa tuh kita berjabat tangan dan sangat prihatin banget saya dengan keadaan sekarang ini bisa merepotkan Bapak satu yang harusnya berkumpul sama keluarga, sama saya juga berkumpul sama keluarga. Sekarang akhirnya agak sedikit repot, yang saya repotkan. Saya minta maaf sama Bapak Ivan. Yang saya harapkan kita berjabat tangan dan nggak ada perselisihan lagi dan saya sangat prihatin. Mudah-mudahan dari saya kedepannya pribadi, teman-teman dan teman-teman wartawan semua nggak ada lagi yang seperti ini segala macam, insya Allah yang saya cintai semua. Saya cinta damai. Komunikasi gimana Bang sama? Saya cinta damai. Komunikasi Terus kita usahakan untuk tetap berkomunikasi dengan baik, soalnya ya saya bilang tadi saya cinta damai. cabut laporan dong. Kenapa? Cabut laporan. Doain aja insya Allah semua berjalan lancar. Apapun yang teman-teman harapan, itu harapan saya juga. Berarti ke depan akan mediasi ya? Doain aja yang terbaik. Wah, syukurnya pasti otomatis penuh cinta, penuh kasih sayang. Dibuat di Polda Metro oleh saudara Iko Uwais dan kuasa hukumnya terkait dengan adanya perbuatan pidana pengeroyokan terhadap dirinya dan juga pencemaran nama baik serta fitnah yang diterima atau yang dialami oleh saudara Iko Uwais sesuai dengan pasal 351, pasal 310 dan 311 KUHP. Laporannya sudah diterima oleh Polda Metro Jaya, penyidik sedang melakukan pendalaman terkait dengan laporan ini. Kita akan melihat juga terkait dengan laporan pertama, ya, apakah di Polres Metro Bekasi Kota terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh pelapor Saudara Rudi dengan terlapor Saudara Iko Uwais terkait adanya tindak pidana kekerasan di muka umum tersebut terbukti atau tidak, sehingga hasil dari penyidikan nanti di Polres Metro Bekasi Kota juga nanti akan menjadi pijakan daripada Polda Metro Jaya untuk menangani kasus pencemaran nama baik terhadap Saudara Iko Uwais. Perseteruan antara Wanda Hamidah dan mantan suaminya, Daniel Patrick Skuld, hingga kini masih bergulir di kepolisian. Bahkan, kasus dugaan pengerusakan rumah tersebut saat ini status hukumnya telah meningkat dalam tahap penyidikan. Terkait kasusnya tersebut, Wanda mengaku tetap berharap agar kasusnya bisa diselesaikan secara damai dengan adanya upaya mediasi. Kendati demikian, hingga saat ini Wanda mengaku telah lama tak bisa berkomunikasi dengan mantan suaminya untuk membicarakan kasus hukum mereka. Wanda pun mengungkapkan bahwa kasusnya bukanlah perkara menang dan kalah. Keinginannya untuk berdamai dilandasi oleh pertimbangan perasaan anak dan demi kebaikan kedua belah pihak. Iya dong, harus damai dong.
Sudah ada tanggapan mungkin dari? Belum ada, doain ya, nggak apa-apa. Kita hadapi ya, masih di ayahnya. Ya sekali-sekali teleponan sama anak. Ya sampai sekarang sih belum ketemu ya. Doain supaya cepat bisa ketemu Malaka. Yang penting itu ya. Dari awal saya mau berdamai. Belum ada tanggapan. Minta doanya aja supaya semuanya baik-baik saja, karena biar bagaimanapun anak pasti butuhkan ayahnya, anak pasti membutuhkan ibunya, gitu, nggak mungkin nggak membutuhkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.